Shalom saudara-saudara, selamat Pentakosta, selamat mengalami lawatan Roh Kudus dalam hidup kita. Rupanya setelah Tuhan Yesus kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, setelah itu umatnya dibawa mengalami era yang baru, yaitu era dari Allah Roh Kudus. Saudaraku, mari kita mau belajar sedikit tentang pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus, supaya Anda dan saya, kita semua gerejanya mengalami Pentakosta, apalagi di hujan akhir yang hari-hari ini kita akan alami bersama, ya, biar kuasa Roh Kudus yang tercurah sejak 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem sampai ke depan ini menjadi hujan akhir lawatan Roh Kudus yang luar biasa buat kita semua. Hal yang pertama yang saya pelajari tentang Pentakosta, tentang pekerjaan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu sebagai coach, sebagai pelatih yang melatih umatnya, melatih gerejanya sejak gereja dilahirkan sampai gereja dibawa kepada kematangan dan kedewasaan rohaninya. Itu Roh Kudus yang membidani dan yang berkarya di dalamnya. Coba, kalau kita baca baik-baik sejak kisah para rasul, gereja awal muncul, dan hari-hari ini gereja dibawa kepada tingkat kematangan dan kedewasaan, sampai kita dipersiapkan, dipersunting oleh Tuhan Yesus, dibawa masuk dalam pernikahan oleh Tuhan Yesus, sang kepala gereja, sang suami dari gereja. Mari kita baca, ini yang dikerjakan Roh Kudus. 2 Korintus, fatsalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Jadi yang saya tangkap, Roh Kudus itu arti yang pertama menjadi pelatih, menjadi personal trainer, ya, pelatih personal setiap kita, menjadi coach yang terus membawa kita sejak kita lahir baru sampai kita mengalami yang namanya kematangan dan kedewasaan rohani sampai siap dinikahi oleh Tuhan, dipersunting oleh sang mempelai laki-laki sorga yang adalah kepala gereja. Nah, Roh Kudus rindukan bekerja atas kita sampai kita dari lahir bertumbuh sampai mengalami kedewasaan. Wow, apa artinya gereja yang dewasa? Kemarin atau dulu saya mendengar gereja yang dewasa itu gereja yang tidak suka dengar khotbah yang bubur, tidak suka dengar khotbah yang susu, khotbah yang ecek-ecek, yang isinya cuma berkat. Gereja yang dewasa itu gereja yang suka dengar khotbah-khotbah yang keras. Apa betul demikian? Saya baca Raja Herodes itu suka dengar khotbahnya Yohanes Pembaptis. Pendeta Yohanes Pembaptis yang menjadi fansnya Raja Herodes. Dan saudara tahu, Yohanes Pembaptis tidak pernah khotbah yang ecek-ecek, yang susu, yang bubur. Khotbahnya keras buat Raja Herodes. Tapi apakah Raja Herodes adalah umat yang dibuat dewasa di dalam iman? Tidak. Malah dialah yang bikin pendeta favoritnya itu kepalanya lepas, dipancung, mati gara-gara Herodes yang memberikan kesempatan. Waktu anak Herodes menari di hadapannya, apapun yang kamu minta aku berikan. Dan anak Herodes datang ke mamanya, minta apa, Ma? Minta kepala Yohanes Pembaptis. Wow, bukan suka dengar khotbah yang keras adalah tanda kedewasaan gereja. Bukan, tapi ini saudara, Ibrani fatsalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Surat Ibrani 5 ayat yang ke-14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Gereja, umat yang dibawa Roh Kudus, dilatih Roh Kudus dan dibawa kepada kedewasaan rohani ditandai dengan bisa menerima makanan keras, bisa mencerna makanan keras, enggak diare, enggak mencret,
tapi dicerna jadi vitamin, jadi gizi, dan dipakai untuk pertumbuhan yang prima. Itu gereja yang dewasa, ngalamin apapun, ngadapin situasi dan realita apapun, termasuk yang tidak diinginkan, termasuk yang tidak diharapkan, seperti yang terjadi hari-hari ini. Tahu-tahu ngalamin serangan COVID-19 yang sudah mungkin membuat meninggal banyak orang, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan income, runtuh ekonominya. Tapi reaksinya tetap benar, responnya tetap benar. Itu dewasa, itu matang secara rohani. Izinkan Roh Kudus tercurah atas kita, bekerja dalam kita, sampai lewat Dia, dari lahir baru, sampai kita dibawa kepada kematangan dan kedewasaan rohani, sampai dibuat reaksi, sikap, respon, perbuatan kita tidak keluar dari kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pelajari, selain Roh Kudus bertindak sebagai coach, sebagai pelatih, personal trainer buat setiap kita dari lahir baru sampai dewasa di dalam Tuhan, saya melihat yang kedua, Roh Kudus itu seperti tailor, penjahit yang luar biasa hebatnya. Tuhan Yesus mendesain gaun yang akan dipakai oleh gerejanya. Dan Tuhan Yesus menyerahkan kepada Roh Kudus untuk menjahitkan gaun yang harus dipakai oleh gerejanya seperti desain yang Tuhan Yesus mau. Roh Kudus yang menyulamnya, Roh Kudus yang menjahitnya, Roh Kudus yang memotongnya, Roh Kudus mungkin yang memformatnya, mengguntingnya, membordirnya, sampai jadi gaun yang maha indah yang dipakai untuk gerejanya. Betapa indahnya sampai Efesus 5 ayatnya yang ke-27 mencatat kalimat ini. Efesus 5 ayat yang ke-27, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Wow, Roh Kudus izinkan terus menjahit kehidupan kita, terus menyulam gaunnya gereja, apa yang dipakai gereja, supaya gereja nggak jadi bahan cemoohan, supaya gereja bukan dihindarin orang, tapi sebaliknya, supaya gereja menarik, mempesona, dan membuat bangsa-bangsa datang berbondong-bondong kepada terang yang terbit atas gerejanya, kepada gaun yang begitu mulia yang dipakai oleh gerejanya. Saudaraku, dari awalnya gaunnya gereja itu ceritanya seperti kain kafan yang berserakan di dalam kubur Yesus. Waktu Yesus bangkit, Petrus dan Yohanes datang ke kubur. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat dua hal. Coba dibaca Injil Yohanes 20 mulai ayatnya yang kelima. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang kelima. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kain pelu yang menutup kepalanya Yesus sudah tergulung rapi dan ada di tempat yang lain. Tapi kain kafan yang dipakai untuk menutup tubuhnya lagi ada tergeletak di tanah, berserakan, berantakan di dalam kubur itu. Itulah wajah dari gereja tubuh Kristus yang awalnya kain kafan yang berserakan. Tapi Roh Kudus datang, dia lihat desain yang sudah dibuat Yesus buat gerejanya. Roh Kudus mulai bekerja, Roh Kudus mulai berkiprah, Roh Kudus mulai melanda umatnya, menjahit, menyulam, membordir, memotong, memformat, membuat gaun yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya gereja muncul dengan gaun yang dipakai begitu mempesona, cemerlang, tanpa kerut, tanpa cacat, sudah di dry clean. Wow, mempesona. Kadang-kadang kita lihat di televisi, kerajaan ini mantu, pangeran itu menikah, lalu permaisurinya pakai gaun yang begitu mewah, rancangan siapa, harganya berapa mahalnya. Wow, dunia melihatnya, dunia mencontohnya, disiarkan di seluruh belahan dunia. Semoga cerita gereja
yang pakai gaun seperti yang didesain Tuhan, yang pakai gaun seperti yang dijahit dan disulam Roh Kudus, diformat, dibordil oleh Roh Kudus, membuat gereja bukan jadi bahan pencemoohan, bukan jadi bahan perguncingan, tapi orang dan bangsa-bangsa dibawa datang berbondong-bondong kepada kehidupan gereja, corak gereja, penampilan gereja yang mempesona, kiprah gereja, cerita tentang pemimpin gereja, cerita tentang umat di dalam gereja yang jadi berkat, yang luar biasa, tanpa cacat, tanpa kerut, cemerlang. Izinkan Pentakosta, Roh Kudus tercurah buat Anda dan saya. Dia melatih kita sampai dari lahir jadi matang dan dewasa. Dan yang kedua, kita terus dilengkapi pakaiannya, terus pakai gaun seperti yang Tuhan Yesus desainkan buat kita. Wah, haleluya. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu seperti penata rias. Wow, dia memake up gerejanya, dia merias gerejanya. Wow, saudaraku, sampai gerejanya tampil, orang Jawa bilang manglingi, membuat orang tidak mengenal. Ini kamu toh, kok cantik sekali, kok mulus sekali, kok mungkin putih sekali, bersilau, berkilauan. Wow, izinkan Roh Kudus, penata rias kecantikan gereja ini bekerja atas hidup Anda dan saya. Kemarin orang pikir kalau bangun gedung gereja yang bagus, mahal, mewah, bukan lagi mega church istilahnya, luxury church, saudaraku. Gereja yang mewah, mic-nya berapa, sound system-nya berapa, AC-nya dinginnya kayak apa, waduh empuknya kursi gereja kayak apa, sampai banyak orang berbondong-bondong. Hari ini yang begituan tutup semua kena COVID-19. Beberapa waktu yang lalu di demo berhenti semua ibadahnya, batal semua kebaktian dan KKR-nya. No, bukan itu yang dipercantik oleh Roh Kudus atas gerejanya. Tetapi 1 Petrus 3 mencatat ini. Ini loh yang sedang dipercantik Roh Kudus atas gerejanya. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, dan sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Wow, hiasan yang Roh Kudus buat atas kita gerejanya, mempelai Kristus di akhir zaman ini, bukan hiasan luar, tapi hiasan di dalam, yang ditandai dengan submitnya mempelai Kristus kepada Raja di atas segala raja. Penundukan diri mempelai Kristus gereja Tuhan kepada sabda Sang Raja. Coba bandingkan cerita 1 Petrus 3 ini dengan cerita yang dimunculkan di kitab Ester 1. Kitab Ester, ya. Ini zamannya Raja Ahasveros dan munculnya Hadasa atau yang akhirnya menjadi Ester. Mari kita lihat sedikit ceritanya di Ester 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Pada hari yang ke-7, ketika Raja Ahasveros riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah Raja Ahasveros dan berapi-apilah murkanya. Dan endingnya, gara-gara Ratu Wasti menolak sabda perintah sang raja, maka Ratu Wasti dicopot sebagai permaisuri raja. Wow, dan akhirnya seorang namanya Hadasa muncul.
yang akhirnya kita kenal namanya Ester. Dia dibawa ke Puri Susan, dia dihias, dia dipersiapkan sebelum menghadap raja, sebelum masuk ke istana raja, ke tempat raja bertakhta. Itu Hadasa yang akhirnya menjadi Ester. Mungkin mandi lulur dulu, mandi coklat dulu, kulitnya dulu, waduh tuh dihias. Bahkan sebelum masuk ke istana, pagi-pagi mungkin sudah dipahat matanya, alisnya, bedaknya di wajahnya. Sampai waktu muncul di hadapan sang raja, Ester begitu cantik dan luar biasa. Siapa Ester ini yang gantikan Wasti? Kenapa Wasti dicopot sebagai permaisuri? Karena tidak taat, karena tidak tunduk kepada sabda sang raja. Kecantikan gereja yang Roh Kudus lagi kerjakan, yaitu membuat Anda dan saya menjadi pelaksana firman-Nya. Kita submit sama kehendak Allah. Kita sangat tunduk kepada perintah Tuhan. Kita menjadi pelaku firman-Nya. Itulah kecantikan gereja. Dan itulah yang sedang Roh Kudus kerjakan hari-hari ini. Dia jadi coach, dia jadi pelatih yang membidani kita sejak kita lahir baru sampai jadi dewasa, sampai jadi matang di dalam Dia. Ditandai dengan reaksi dan respon yang benar dengan apapun yang terjadi. Dan yang kedua, Dia menjahit gaun. Dia membuat gereja berpakaian kemuliaan Allah, pakai gaun desainnya Yesus yang dijahit oleh Allah Roh Kudus dengan dahsyatnya sampai gereja mempesona dan membuat banyak orang bukan jijik, bukan muntah lihat gereja, tapi datang berbondong-bondong kepada terang yang terbit atas gereja, kepada semarak kemuliaan Tuhan yang nyata, karena gereja punya kiprah, punya teladan, punya penampilan yang membuat Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, Roh Kudus jadi penata rias gereja. Sampai kita, Anda dan saya, dibuat tampil cantik di hadapan Tuhan. Beautiful. Wow, saudaraku. Karena terus kita diajar menjadi pelaksana firman-Nya, menjadi pelaku kehendak-Nya, menjadi taat kepada sabda sang raja di atas segala raja. Sampai akhirnya Anda dan saya berubah dari kain kafan yang berserakan, pakai gaun yang indah, tampil cantik, dan siap dipersunting oleh raja di atas segala raja. Dia mempersunting Anda dan saya. Iya, Dia terus bekerja atas kita. Bahkan lewat Pentakosta, Dia buatkan gaun, Dia percantik gereja, Dia coach gereja, Dia latih gereja matang, dewasa dalam Dia. Dan kita sedang menantikan, kalau selesai, Dia pasti akan jemput kita dan memboyong kita masuk dalam puncak rencananya, membawa kita menjadi permaisuri kerajaan sorga. Baca ayat terakhir ini, Yesaya fatsalnya yang ke-62, ayatnya yang kelima. Yesaya 62 ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu, Yesusmu, akan bergirang hati atasmu. Selamat mengalami Pentakosta. Selamat mengalami pencurahan Roh Kudus yang membuat kita dilatih jadi dewasa, yang membuat kita pakai gaun yang maha indah, dan kita dipercantik karena terus jadi pelaksana firman-Nya. Selamat Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin.